Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Rauf Indira dari kelas 12 IPA 5. Sebagai tugas PTS Kimia, hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Jenis-jenis larutan. Berdasarkan kapasitas zat larut yang larut dalam air, larutan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Larutan jenuh mengandung zat larut dengan jumlah maksimum pada suhu tertentu. Larutan tak jenuh mengandung zat larut dengan jumlah yang belum maksimum. Larutan lewat jenuh mengandung zat larut dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang terkandung dalam larutan jenuh. Larutan lewat jenuh tidak stabil dan berubah menjadi kristal. Kristalisasi adalah pembentukan zat larut yang larut dalam larutan menjadi kristal. Dalam proses ini, padatan kristal memisah dari larutan lewat jenuh. Pengertian larutan dan sifat koligatif larutan. Larutan adalah campuran antara dua atau lebih zat larut dan zat pelarut. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut. Jadi semakin banyak zat larut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif larutan itu ada 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap delta P. Kedua, penurunan titik beku delta TF. Ketiga, kenaikan titik didih delta TB. 4, tekanan osmotik. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang penurunan tekanan uap. Dalam suatu wadah tertutup yang hanya berisi pelarut murni, misalnya air, di dalam fasa cair maupun fasa uap akan tersebar partikel-partikel pelarut yang terus-menerus bergerak. Dalam fasa uap, partikel-partikel pelarut bergerak lebih bebas daripada partikel-partikel pelarut yang terdapat di dalam fasa cair. Pergerakan partikel-partikel uap pelarut menimbulkan tekanan uap hingga tercapai kesetimbangan antara partikel-partikel pelarut fasa uap dengan fasa cair jenuh. Banyaknya partikel-partikel fasa uap pada suhu tertentu bergantung pada jenis pelarut. Pelarut yang kurang polar memiliki jumlah partikel fasa uap yang lebih banyak daripada pelarut yang lebih polar. Makin banyak jumlah partikel pelarut fasa uap, makin besar tekanan uap. Tekanan uap ini disebut sebagai tekanan uap jenuh pelarut. Dilambangkan sebagai P0. Bila ke dalam pelarut murni ditambahkan zat larut non-volatil, pergerakan molekul-molekul dalam fase cair menjadi lebih terbatas. Makin banyak partikel zat larut dalam fase cair, makin terbatas pergerakan partikel-partikel pelarut, karena interaksi antara partikel semakin kuat, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap makin sedikit. Akibatnya pada suhu yang sama, tekanan uap larutan, tekanan uap jenuh pelarut di atas larutan dilambangkan sebagai P, menjadi lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni P0. Penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, laut mati. Air berkadar garam sangat tinggi. Laut mati terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, tidak terhubung oleh laut bebas, sehingga konsentrasi zat larutnya semakin tinggi. Pada saat kalian berenang di laut mati, kalian tidak akan tenggelam,
karena konsentrasi zat larutnya yang sangat tinggi, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan rekreasi. 2. Kolam apung. Adapun tempat rekreasi dari penerapan tekanan uap di Indonesia yaitu Kolam Apung Atlantis Water Adventure yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun. Pada saat kita berenang di sini, kita akan mengapung atau tidak tenggelam. 3. Mendapatkan benzena murni. Untuk mendapatkan benzena murni, menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat larut. Rumus penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Lalu ada P sama dengan XT dikali P0. Dan P sama dengan XP dikali P0. Delta P itu penurunan tekanan uap, XP fraksi mol pelarut, XT fraksi mol terlarut, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni. P tekanan uap larutan. Lalu ada rumus fraksi mol. XP sama dengan NP per NP ditambah NT. XT sama dengan NT per NP ditambah NT. XT sama dengan fraksi mol zat larut. XP sama dengan fraksi mol zat pelarut. NT sama dengan mol zat larut, NP mol zat pelarut. XT ditambah XP sama dengan 1. Pada suhu 25. Jadi kita di sini ada contoh soal penurunan tekanan uap. Pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 36 gram urea. Jadi ada gram ureanya 36 gram. Kemudian ml-nya 60. Dilarutkan dalam 64,8 gram air. Jadi kita bisa lihat pelarutnya itu air, yang terlarutnya itu urea. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius tekanan uap air. Karena air aja artinya pelarut murni. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya penurunan tekanan uap larutan. Jadi rumusnya delta P sama dengan X fraksi mol terlarut dikali P0. Sehingga kita harus cari dulu fraksi mol terlarutnya berapa. Mol ureanya, cara carinya gram per ml. Gram ureanya itu 36, ml-nya itu 60. Jadi 36 dibagi 60 hasilnya 0,6 mol. Mol airnya juga sama, rumusnya gram per ml. Gram airnya itu 64,8, ml airnya 18. 64,8 dibagi 18 hasilnya 3,6 mol. Kemudian X larut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Tadi NT-nya itu 0,6 mol sama NP-nya 3,6. Jadi dimasukin aja 0,6 ditambah 3,6 hasilnya 4,2.
0,6 dibagi 4,2 hasilnya 1/7. Lalu ada delta P sama dengan XT dikali P0. XT-nya tadi 1/7, P0-nya itu 21. 1/7 dikali 21 hasilnya 3. Jadi jawabannya 3 mmHg. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.